Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Tria Umaroh dari kelas Ekonomi Syariah I. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi haji, yaitu panduan pelaksanaan ibadah haji tamattu. Pembahasan yang pertama yaitu definisi haji tamattu. Haji tamattu yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru setelah itu mengerjakan haji. Prosesi ibadah umroh pada haji tamattu harus dilaksanakan pada musim haji, yaitu mulai tanggal 1 sampai 8 Dzulhijjah. Haji tamattu mewajibkan jemaahnya untuk membayar dam atau hadyu yang terdapat pada rangkaian haji nanti. Selanjutnya prosesi umroh. Jemaah haji memakai pakaian ihram dari mikot dengan niat umroh. Dilanjutkan dengan tawaf, lalu melaksanakan sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Diakhiri dengan tahallul. Setelah selesai, jamaah bisa melepaskan kain ihram dan melakukan kegiatan seperti biasanya. Sambil menunggu pelaksanaan haji, sebaiknya jamaah melakukan ibadah sunnah di tanah suci, seperti membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa, dan salat sunnah, serta melaksanakan tawaf sunnah. Selanjutnya adalah prosesi pelaksanaan haji. Yang pertama, ihram. Ihram adalah niat memulai manasik ibadah haji atau umroh. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu mempersiapkan pelaksanaan hajinya dengan mengambil mikot di pemondokan Mekah. Hal-hal yang dilakukan sebelum ihram yaitu A. Mandi dan membersihkan diri. B. Disunahkan menggunakan wewangian di badan bukan pada kain ihram. C. Mencukir kumis atau jenggot, merapikan rambut, dan mencabut bulu ketiak juga bulu kemaluan. Pakaian ihram pria. Pakaian ihram pria yaitu 2 helai kain ihram berwarna putih dan tidak berjahit, yaitu untuk menutup bagian bawah atau dikenakan sebagai sarung disebut izar, dan 1 helai kain lainnya digunakan sebagai selendang yang disebut rida. Tidak boleh menggunakan sandal yang menutup mata kaki. Kepala tidak boleh ditutup dengan sorban atau peci. Ketika sedang melakukan tawaf qodum atau tawaf umroh, disunahkan untuk membuka bahu kanan dan menutup bahu kiri atau disebut ittiba. Pakaian ihram wanita. Pakaian ihram yang digunakan wanita seperti pakaian yang digunakan saat sholat. Pakaian harus menutup aurat, kecuali yang tampak yaitu muka dan telapak tangan. Disunahkan pakaian berwarna putih. Yang kedua yaitu membaca niat. Labbaik Allahumma hajjan, artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Yang ketiga membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hal-hal yang dilarang selama ihram. 1. Mencukur rambut. 2. Memotong kuku dan bulu badan. 3. Berburu binatang darat. 4. Menikah, menikahkan dan meminang. 5. Bercumbu atau berjimak. 6. Memakai wewangian di pakaian atau badan. 7. Untuk pria, memakai baju, celana, kaos kaki, sarung tangan, dan penutup kepala. Untuk perempuan, tidak mengenakan cadar dan sarung tangan. Hal-hal yang diperbolehkan ketika ihram: mandi dengan air dan sabun yang tidak berbau wangi, mencuci dan mengganti pakaian ihram, mengikat izar atau pakaian bawah atau sarung ihram, berbekam, menyembelih hewan ternak bukan buruan, bersiwak atau menggosok gigi, memakai kacamata, menyisir rambut, dan mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan saat di Mina dan Musdalifah. Yang kedua, mabit di Mina. Sehari sebelum pelaksanaan wukuf, jamaah haji pergi ke Mina dan bermalam di sana serta memperbanyak membaca zikir dan doa. Yang ketiga, menuju Arafah. Bermalam pada hari talwiyah hukumnya sunnah dan bukan termasuk rukun atau wajib haji. Yang keempat, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah berkumpulnya seluruh jamaah haji tanpa terkecuali, baik dalam keadaan berdiri,
duduk atau terbaring. Dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah, serta disarankan untuk memperbanyak bacaan talbiyah, zikir, tilawah Quran, dan doa sambil menunggu matahari terbenam. Kelima, menuju Musdalifah. Wukuf di Arafah berakhir saat matahari terbenam, dan pada saat itu Anda diharuskan untuk berangkat ke Musdalifah. Yang keenam, mabit di Musdalifah. Selama mabit di Musdalifah, jamaah diperbolehkan mencari batu kerikil untuk dilempar jumrah Aqobah. Dilanjutkan dengan memperbanyak membaca talbiyah, zikir, tilawatil Quran, dan doa sambil menunggu waktu berangkat ke Mina. Yang ketujuh, menuju Mina. Prosesi ini bisa dilakukan dengan jalan kaki atau naik kendaraan. Yang kedelapan, jumroh Aqobah di Mina. Setibanya di Mina, menunggu giliran untuk prosesi jumroh dengan mengikuti arahan dari pembimbing, lalu melempar kerikil sebanyak 7 kali lemparan. Mengucapkan takbir untuk setiap lemparan, batu 1 untuk sekali lemparan, melempar kerikil mengenai dinding marma dan masuk ke lubang. Setelah selesai melempar jumroh, berhenti bertalbiyah. Yang kesembilan, tahallul awal. Tahallul awal dilakukan sebagai tanda sudah melaksanakan jumroh Aqobah, dengan syarat bagi laki-laki dengan memotong sebagian rambut kepala atau mencukur. Jika mencukur dimulai dari separuh kepala bagian kanan, kemudian separuh kepala bagian kiri. Bagi perempuan hanya memotong sebagian rambut kepala minimal 3 helai. Bagi jamaah yang botak cukup menempelkan alat cukur atau gunting sebagai isyarat. Selanjutnya menuju Mekah. Setelah melakukan tahlul awal, dilanjutkan menuju Mekah untuk melaksanakan prosesi tawaf. Tata cara tawaf ifadah. Yang pertama, memasuki Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kedua, berjalan dengan tenang dan khusyuk sambil membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata laka wal mulk la syarika lak. Selanjutnya, ketika melihat Ka'bah, berdoa sambil mengangkat kedua tangan. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarafahu wa karamahu mimman hajjahu awi tamarahu tasyrifan wa ta'diman wa ta'riman wa biron. Lalu prosesi tawaf diawali dari Hajar Aswad atau sejajar, serta berakhir juga di Hajar Aswad atau sejajar. Lalu, ketika bertemu Hajar Aswad, mulailah untuk menciumnya. Jika tidak memungkinkan, maka bisa juga dengan mengusap atau memberi isyarat tangan jika posisinya jauh sambil berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Lalu prosesi tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri. Bagi pria disunahkan untuk berlari-lari kecil pada 3 putaran awal dan berjalan biasa pada 4 putaran akhir. Tidak ada doa-doa tertentu yang ditetapkan saat melaksanakan tawaf setiap putarannya. Namun, bisa mengamalkan beberapa doa berikut. Yang pertama, Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah aliyil azimi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allahumma inna hadal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa ana abduka wa ba'nu abdika wa hada maqamul aidi bika minan nari faharmu luhumana wa basyaratana alan nar. Selanjutnya, sholat sunnah maqam Ibrahim. Setelah melaksanakan sa'i,
Dilanjutkan dengan menuju makom Ibrahim sambil membaca doa wattahidu min maqami Ibrahim musalla. Lalu pada rakaat pertama dianjurkan untuk membaca surah Al-Kafirun, pada rakaat kedua dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Setelah selesai sholat bisa membaca doa Allahumma innaka ta'lamu sirra wa alaniyati faqbal maqdirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'uli wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dunubi Allahumma inni as'aluka imanan da'iman yubashiru qalbi illa ma katabta li waradini bima qasamtahu li ya arhamar rahimin Anta waliyi fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis solihina Allahumma la tada' lana fi maqamina hada damban illa ghafartahu wa lahaman illa farajtahu wa la hajatan illa qadaitaha wa yassirtaha fayassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wahtim bis solihati a'malana Allahumma tawaffana muslimina wa ahyina muslimina wa alhiqna bis solihina ghaira khazaya wala maftunina. Selanjutnya menuju tempat minum air zam-zam dan minum pada tempat yang telah disediakan. Selanjutnya menuju Bukit Sofa Marwah. Menuju Bukit Sofa Marwah untuk melaksanakan sa'i. Jika sudah dekat bacalah doa Innas Sofa wal Marwata min sya'airillahi nabda'u bima bada Allahi bihi. Lalu sa'i di Bukit Sofa Marwah. Sa'i adalah berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali putaran. Sa'i merupakan salah satu rukun haji sehingga tidak bisa ditinggalkan. Bagi yang sebelumnya sudah melakukan sa'i pada tawaf kudum, maka tidak mengapa jika tidak mengerjakan sa'i ba'da ifadah ini. Tata cara sa'i. Naik ke Bukit Sofa lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya dan membaca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu, Allahu Akbar ala ma hadana, walhamdu, lillahi ala ma aulana. La ilaha illa wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, angjaza wahdahu wa nasara abdahu wa hazamal azaba wahdahu la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahud dunya walau karihal kafiruna. Disunahkan berlari-lari kecil dengan cepat di antara 2 tanda lampu hijau bagi laki-laki, lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Proses sa'i dilakukan 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah. Selanjutnya, tahallud sani atau akbar. Dengan selesai tawaf ifadah dan sa'i, berarti telah bertahallul secara sempurna, tahallul sani, dan dibolehkan melaksanakan segala larangan ihram. Lalu, melaksanakan hadyu. Bagi yang berhaji tamattuk dan qiron, diwajibkan untuk menunaikan dam atau menyembelih hewan hadyu. Bagi yang tidak mampu, maka bisa diganti dengan puasa 10 hari, 3 hari selama musim haji, hari-hari tasyrik di tanah suci, dan 7 hari di tanah air. Setelah melaksanakan hadyu, jamaah kembali lagi ke Mina untuk menunaikan jamarot. Selanjutnya melaksanakan jamarot. Setelah sampai di Mina, jamaah kembali melakukan 3 jenis lempar jumrah, yaitu jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqabah. Masing-masing dari prosesi jamarot ini dilakukan sebanyak 7 kali lemparan dengan tata cara atau kaifiat yang sama seperti sebelumnya. Prosesi jamarot ini dilakukan dari tanggal 11 hingga tanggal 13 Dzulhijjah.
Jika seluruh jamarat telah diselesaikan pada tanggal 12 Dzulhijjah, maka disebut haji nafar awal. Jika seluruh jamarat telah diselesaikan pada tanggal 13 Dzulhijjah, maka disebut haji nafar sani. Setelah melaksanakan jamarat, jamaah bisa kembali menuju pemondokannya masing-masing untuk beristirahat sambil menunggu jadwal kepulangan ke tanah air. Selanjutnya melaksanakan tawaf wada. Sebelum meninggalkan Mekah, jamaah diwajibkan untuk melakukan tawaf wada sebagai tanda bahwa jamaah telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dan akan berpisah dengan tanah suci Mekah. Alhamdulillah, seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji telah selesai. Semoga Allah selalu memudahkan langkah kita dalam menuju kebaikan. Sekian penjelasan materi ibadah haji tamattu dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.